Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Rabu ini kita memasuki tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Pertama, bahasa Indonesia dengan materi menulis informasi berdasarkan teks. Yang kedua, IPA dengan materi cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, IPS, tokoh sejarah pada masa Islam dan peninggalannya. Mari anak-anak, kita mulai dengan pelajaran pertama yaitu bahasa Indonesia. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Ayo membaca. Mari anak-anak kita baca cerita berjudul Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Palu di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Latenri, Tatat, To Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Kita lanjut dengan pelajaran kedua, yaitu IPA. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Dengan adanya pemantulan cahaya, kita dapat melihat benda-benda di sekitar karena adanya pantulan cahaya oleh benda ke mata kita. Gejala tersebut berkaitan dengan adanya pemantulan sinar atau cahaya. Pemantulan cahaya ada dua, yaitu yang pertama pemantulan teratur. Pemantulan teratur merupakan pemantulan pada permukaan objek atau benda pantulan yang rata, seperti pada cermin, sehingga sinar pantul sejajar dan teratur. Anak-anak, berikut ini adalah gambar datangnya cahaya pada pemantulan teratur. Yang kedua, ada pemantulan tidak teratur atau pemantulan difus. Artinya, pemantulan pada permukaan benda pantulan tidak rata, sehingga sinar pantul terpantul ke segala arah dan tidak teratur. Nah, berikut ini adalah gambar datangnya cahaya pada pemantulan tidak teratur.
Cermin merupakan salah satu benda yang memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, ada cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ada dua macam, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, anak sedang bercermin. Cermin datar biasa kita gunakan untuk bercermin. Yang kedua ada lampu senter. Lampu senter menggunakan cermin cekung. Yang ketiga gambar kaca spion mobil. Kaca spion mobil menggunakan cermin cembung. Sifat-sifat bayangan cermin sebagai berikut. 1. Cermin datar. Sifatnya maya, tegak, dan sama besar. 2. Cermin cembung. Bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga, cermin cekung. Bersifat maya, tegak, dan diperbesar jika benda dekat dengan cermin cekung. Namun, jika benda jauh dari cermin cekung, maka bersifat nyata terbalik. Pelajaran terakhir hari ini yaitu IPS. Anak-anak, kita akan mempelajari tokoh-tokoh Islam. Yang pertama bernama Sultan Malik As-Saleh. Ia merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Saat pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh memperluas daerah kekuasaannya sampai ke daerah-daerah seperti Tamiang, Balekbimba, Samerlangga, Simpang Buah Telang, Perlak, dan Takus. Penduduk daerah-daerah yang dikuasai oleh Sultan Malik As-Saleh menjadi penganut Islam. Setelah wafat, Sultan Malik As-Saleh dimakamkan di Samudra Pasai. Di atas makamnya dibangun batu nisan yang bercirikan Islam. Yang kedua ada Iskandar Shah. Ia merupakan seorang pangeran dari Majapahit yang melarikan diri saat terjadi perang saudara. Perang tersebut dikenal dengan sebutan Perang Paregreg. Ia mendatangi satu daerah di Semenanjung Malaya. Kemudian daerah tersebut diberi nama Malaka. Iskandar Shah memerintah pada tahun 1396 sampai 1414. Ia berhasil menjadikan Malaka sebagai kerajaan Islam. Bahkan, ia berhasil menjadikan Malaka sebagai kerajaan penting di Selat Malaka. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda menggantikan Sultan Alauddin Riayat Shah menjadi Raja Aceh. Dalam kekuasaannya, beliau memperkuat kerajaan Aceh sebagai pusat perdagangan. Berikut ini adalah beberapa perlawanan yang pernah dilakukan oleh Iskandar Muda. Pertama, merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera dan pesisir barat Semenanjung Melayu. 2. Menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan kapal-kapalnya yang melalui Selat Malaka. Aceh sempat memenangkan perang melawan armada Portugis di sekitar Pulau Bintan pada tahun 1614. Yang ketiga, bekerja sama dengan EIC Inggris dan VOC Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Yang keempat, ada Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak pada tahun 1478. Raden Patah merupakan anak Brawijaya, Raja Majapahit. Ibunya seorang putri keturunan Champa. Champa ini adalah perbatasan Kamboja dan Vietnam yang beragama Islam. Pada usia belasan tahun,
Raden Patah berlayar ke Pulau Jawa untuk belajar di Ampel Delta. Anak-anak kelas 4A, untuk materi hari ini sudah selesai. Sekarang dilanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema yang pertama hari ini yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, buatlah tabel. Nanti di dalam tabel tersebut, kalian tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Tugas kedua yaitu IPA. Ayo jawablah 3 soal berikut ini. Tugas yang ketiga adalah IPS. Sebelum kalian menjawab, kalian perhatikan terlebih dahulu tokoh kerajaan Islam berikut ini. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan latihan tema atau tugas tema, kalian dapat meminta bantuan ya kepada orang tua kalian di rumah. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.